Seneng banget karena ini adalah series drama thriller pertama aku. Dari dulu pengen banget bisa main thriller, terus akhirnya malah jadi produser di belakang layar ya. Prosesnya tuh soalnya seru banget dari mulai skripnya, gimana nanti masing-masing karakter mendapatkan malapetakanya, terus gimana bikin tegangnya. Seru lah pas nulis skrip itu, terus pas syuting juga seru banget lihat update-annya sampai ke ruang editing. Gimana kita penempatan musiknya, terus bikin penonton jadi tegang, bikin penonton jadi teriak. Itu jadi sesuatu yang baru juga buat aku sebagai produser ya. Dan seneng banget karena tadi yang nonton pada suka juga. Dan seneng banget juga karena yang ngedirect ini adalah sutradara muda Jaka yang pertama kali ngedirect juga nih. Ini project pertama dia, hasilnya keren banget. Jadi pastinya aku sebagai produser senang bisa buka kesempatan untuk yang baru pertama kali direct. Enggak sih, kalau itu kan horor ya. Kalau ini kan nggak ada hantu yang gimana-gimana. Ini emang thriller aja, dan sebenarnya idenya juga original dari tim kreatif kami, tapi masih terinspirasi sama hal-hal kayak gitu kan. Banyak banget film-film yang juga mengangkat game dari Jakarta sendiri. Sebenarnya kalau diberi teknologi itu juga, karena sebenarnya kan beberapa film juga punya preferensi board masing-masing. Jadi kita mencoba untuk membuat cerita juga beda, ya kita coba untuk improve sendiri aja sih. Kalau proses casting tuh pasti aku serahkan ke sutradara, karena kan dia yang punya visualnya kan. Kira-kira si cast ini, karakter ini cocoknya dimainin sama cast siapa. Aku sih produser bagian approve aja. Gimana? Ya enggak? Sebenarnya proses castingnya tuh cukup menyenangkan. Saya ngobrol sama Maya Prilly juga tetap. Jadi gue ngasih beberapa deck jadi karakter, terus beberapa list pemain yang dari sini mereka beserta protokol mereka tuh apa aja. Sebenarnya so far itu aja sih kita ngeliat dari film-film sebelum mereka ya. Kalau masukan-masukan pasti ada ya, karena kan proses pembuatan cerita dan penulisan skrip itu kita lakukan bersama-sama. Jadi emang tim kreatif tuh pasti udah ngeluarin skrip per episode, terus dari segi produser pasti akan kasih insight. Kayak pemilihan bentuk gamenya kayak gimana. Tadi aku nyaranin gimana kalau kartu aja, gimana kalau pertanyaannya seputar ini, gimana kalau rahasia-rahasia di balik karakternya ini itu pasti ada kan, karena kita masing-masing produser pasti juga punya imajinasi sendiri. Tapi ya balik lagi ketemu di tengah, gimana si penulisnya mau bangun karakternya, terus production design-nya mau kayak gimana, gamenya mau kayak gimana, terus pas udah jadi hasil finalnya kayak yang sekarang, aku udah setuju juga sih. Tapi sebagai produser pasti ada masukan-masukan dan request biasanya. Sebenarnya basicnya tuh kayak truth order kan. Truth order itu kan tujuannya untuk kita menguak rahasia-rahasia teman kita kan. Dan biasanya kalau di circle aku tuh pertanyaan-pertanyaan yang bener-bener pribadi banget gitu. Nah dari situ kan, dari kita main truth order kita bisa jadi tahu rahasia teman kita yang tadinya kita nggak tahu. Jadi terinspirasi dari situ gitu loh. Si bagaimana karakter itu menyembunyikan rahasianya dia. Dari episode 1-2 kan juga udah kelihatan kan ada beberapa rahasia yang kita tahu gitu. Iya, makanya bikin ada berbagai emosi. Itu juga idenya dari Jaka dan tim kreatif, supaya ngelit ke pertanyaan dan ke malapetaka yang akan dialami sama karakternya. Kalau aku bukan cerita horor, aku dikupas karena aku paling nggak mau dare. Jadi kalau main truth order disuruh dare aku nggak mau, karena jaim kan. Karena biasanya kalau di kemana tuh dia marah-marah. Misalnya nelfon orang tua ngomong apa gitu, atau nelfon mantan gitu, atau disuruh keluar itu ngomong sama bapak. Nah aku paling nggak mau kayak gitu. Jadi udah pasti aku terus mulu milihnya. Nah gara-gara terus ya udah jadi bongkar rahasia-rahasianya gitu. Gak ada yang berkesan di main truth order, selalu males, selalu parah. Tapi nagih ya. Paling parah pertanyaannya kadang terlalu personal gitu ya. Kadang kan misalnya aduh akrab-akrab banget nih sama temen-temen ini gitu, terus harus jawab pertanyaan. Mau nggak mau kan, kalau nggak jawab nanti nggak seru gitu. Ya udah akhirnya pada tahu aja rahasia aku gitu. Tapi ntar habis itu perjanjian ya dokter. Bekerja sama bos Prilly. Saya kemudian dia tidak banyak ini gitu. Yang penting dia percaya, ya berjalan lancar sih. Saya sebut produser. Ya kasih. Ya paling apa ya? Dia nge-push marketing. Iya, paling nge-pushnya kayak kalau kreatif aku benar-benar nggak mau terlalu in charge, karena aku udah percayain ke Jaka dan tim kreatif gitu ya.
Jadi aku emang pengen mereka juga pede sama karyanya, jangan gara-gara aku terus mereka jadi nggak pede, terus habis itu nggak jadi. Jadi emang aku pengen membangun kepercayaan diri ke tim kreatif aku, dan ini kan project pertamanya Jaka juga, pasti dia punya imajinasinya sendiri. Aku nggak mau banyak ngeganggu itu. Yang penting aku udah kasih kepercayaan, aku yakin dia bikin produk yang bagus, tinggal bagaimana kita menjualnya gitu kan. Jadi paling aku nge-push dia ke situ. Kalau itu pasti kita atur di proses editing ya. Jadi editing kita ada beberapa draft kan pasti. Nah, gimana kita menempatkan shot-shotnya, potongannya kan harus bikin greget tuh, jangan sampai kelamaan atau apa. Penempatan musiknya juga gitu. Jadi itu kita jagain bareng-bareng di editing. Karena kalau horor kan hantu, aku agak-agak bukan nggak percaya, cuma kayak hantu tuh bisa jarang ditemuin aja gitu. Jadi kalau thriller kan berhubungannya sama manusia jahat tuh banyak banget kan. Kita banyak melihat berita-berita kriminal, pembunuhan lah apa, itu tuh bisa terjadi kapan aja gitu. Tapi kalau hantu kan ya orang-orang yang punya kemampuan aja yang bakal ngalamin. Kalau kayak aku kayaknya nggak akan ngalamin hantu-hantu kayak gitu. Tapi kalau thriller tuh mungkin terjadi di dunia nyata, makanya kalau nonton aku takut banget gitu. Aku puas banget sama hasil Seatis Mati pas nonton di layar besar. Itu rasanya beda sama pas nonton di TV editing dan di handphone ya. Kan aku kalau preview suka di handphone atau di layar editing gitu. Pas nonton di layar besar makin berasa banget. Jadi aku shout out ke Jaka udah bikin karya yang bagus. Semoga disukain sama semuanya. Jangan lupa ya teman-teman, nonton 28 Juni di Maxstream dan di My Telkomsel gratis. Dengar-dengar ini tuh dia sempat bermasalah karena David kemarin, kondisi sekarang gimana gitu? Nanti abis pertanyaan yang ini ya, pertanyaan kondisinya sudah sembuh tapi masih proses healing, jadi nggak boleh diving dulu sama dokter. Jadi seharusnya aku ada training lagi untuk rescue, tapi harus diundur karena kupingnya masih bermasalah. Takutnya nanti kalau dipaksa diving, gendang telinganya infeksi atau apa. Jadi ya harus besok berangkat rescue-nya, tapi jadi diundur bulan depan. Itu kan atau gimana? Saluran belakang hidungnya tertutup bengkak. Sampai dirawat sama dia? Nggak sampai dirawat, rawat jalan aja. Soma, Aku nggak boleh nih jawab yang lain. Soma, Efek yang mungkin sekarang apakah keganggu atau pengaruh seperti apa? Sempat berdenging tapi udah aman. Karena nggak susah untuk foto, jadi kayak ya nggak masalah juga sih kalau. Dulu masih bingung Bel. Cerita nggak pengalaman Mama Haji? Belum, baru pulang nanti rusak, jadi belum ada cerita apa-apa di nanti paling cerita langsung. Mbak, dikit mah dua tema kali. Titip doa nggak ke Mama? Pertanyaan tuh belum dijawab. ya, Tadi jadi yang fans itu. inspirasi gimana sih? Sebenarnya aku disering sharing ya, karena aku punya pengalaman baik sama Almarhum Olga, jadi aku ingin mencontoh kebaikan dia aja gitu, untuk aku berkarir sekarang sampai saat ini sama fans aku gitu. Tapi kalau kamu lagi makan gitu, kamu nggak apa-apa kalau ada fans ngajak foto gitu? Kalau aku sih nggak pernah ada masalah ya kalau aku, tapi ya nggak harus dicontoh sama yang lain juga, karena yang lain punya apa ya peraturan masing-masing. Kalau aku sih aku nggak bisa. Tapi teman film aja ya. Temen atau keluarga pernah ada yang komen nggak? Ya, mungkin ini nanti dulu aja fotonya. Terus satu-satu ya hati yang Doanya seperti apa? titip doa banyak, mumpung lagi haji gitu kan, karena nunggunya lama. Mama aku hajinya nunggu 5 tahun, bukan haji yang apa namanya cepat gitu ya, bukan haji yang instan gitu. Jadi ya pasti titip doa banyak lah untuk karir, kesehatan, jodoh. Nah, yang itu kan yang apa komen, temen mereka komen nggak? Dari mana?